Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Dul Teknik. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe baterai 26650. Nah, ini ternyata banyak yang belum tahu ya. Jadi tipe baterai ini itu terdapat dua tipe, ini yang saya contohkan di sini, yaitu lithium ion dan LiFePO 4. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya sampaikan dulu alasan saya membuat konten ini. Yang pertama, kebetulan kan saya menjual ini ya, LiFePO 4, dan menjual ini juga lithium ion. Tetapi yang ini sudah lama habis. Ini sudah lama habis dan pernah saya buat konten review di beberapa bulan yang lalu. Kemudian yang ini kebetulan stoknya masih banyak, masih ribuan pieces masih ada. Nah, orang-orang yang membeli ini itu banyak yang komplain. Nah, komplainnya itu apa? Katanya dipakai kemudian baterainya ngedrop. Nah, saya langsung curiga dipakai buat apa ini? Nah, ternyata dipakai buat senter. Nah, padahal senter itu rata-rata kebutuhannya adalah lithium ion, bukan LiFePO 4. Nah, ini saya jelaskan di sini. Pertama, apa itu 26650? Nah, 26650 itu adalah ukuran atau dimensi dari baterai tersebut. Jadi bukan jenis baterainya. 26650 itu artinya 26 mm diameternya, kemudian 65 mm panjangnya, dan angka 0 terakhir itu toleransi lah ya. Jadi flat top. Nah, jadi 26650 itu dimensi dari baterai ini. Jadi ini tipenya berbeda. Yang ini LiFePO 4, yang ini lithium ion. Tetapi ini sama-sama baterai 26650. Nah, jadi begitu ya, jangan salah paham ya. Lalu kemudian bedanya apa lithium ion dan LiFePO 4? Nah, ini sudah banyak channel yang mengulas menjelaskan itu, cuman saya jelaskan singkat saja. Yang pertama, lithium ion itu rentang tegangannya mulai dari 2,8 volt sampai 4,2 volt, penuhnya di 4,2 volt. Storage-nya ditulis di sini 3,7 volt. Saya ulangi ya, 2,8 sampai 4,2 volt. Sedangkan LiFePO 4 itu rentang tegangannya dari 2 volt sampai 3,6. Toleransinya 3,65 volt. Itu 3,65 itu sudah full itu. Nah, itu alasan kenapa baterai LiFePO 4 26650 digunakan di senter yang teman-teman yang banyak komplain. Jadi saya sudah banyak ngeretur ya. Jadi komplain, yaudah kirim balik, tak ganti uangnya, nggak masalah. Kemudian setelah itu kami jelaskan. Nah, ternyata saya harus menjelaskan berulang-ulang. Sekalian aja saya jelaskan di ini ya, lewat konten ini. Ini dipasang di senter, ya redup, karena kebutuhan senter itu 3,7 volt ke atas. Ketika sudah 3,7 ke bawah, itu powernya sudah mulai turun. Sedangkan ini, yang ini, yang LiFePO 4 ini, penuhnya itu 3,65, itu betul-betul penuh. Ketika di load, dia langsung turun 3,3. Dia bertahan lama di 3,3 sampai sekitar 2,8. Nah, 2,8 masih bisa dikuras sampai 2 volt, tapi jatuh dia tegangannya. Artinya kapasitas teroptimalnya itu, paling optimal itu di 2,8 sampai 3,3, sekitar itu. Sedangkan lithium ion itu optimalnya di 3,7 volt, sekitar itu. Artinya rentang tegangannya itu sudah beda dari rentangnya. Kemudian setelah itu perbedaannya lagi adalah kapasitasnya. Bagaimana dengan kapasitasnya? Baterai 26650 yang versi lithium ion itu rata-rata kurang lebih 5000 mAh. Kemudian yang LiFePO 4 26650 itu kisaran 3000 sampai 3300 mAh. Secara kapasitasnya juga sudah berbeda. Jadi rentang tegangan berbeda, kapasitas juga relatif berbeda. Kemudian peruntukannya untuk apa? Nah, peruntukannya kalau yang lithium ion 26650 ini memang jarang ditemui di pasaran ya. Kalaupun ada itu harganya juga lumayan. Ini peruntukannya biasanya untuk center yang agak branded, atau yang ya mungkin kalau teman-teman yang hobi center paham lah tentang ini. Peruntukannya untuk center, ada juga yang untuk kendaraan listrik. Jadi ini rata-rata tipe hydran yang tipe ini. Nah, kemudian yang ini umumnya untuk
PJU, penerangan jalan umum. Ini saya juga dapat banyak, ini bekas PJU juga. Penerangan jalan umum LiFePO 4 ini rentang tegangannya kan tadi 3,6 volt penuhnya ya, storage-nya 3,2 volt. Nah, ini cocok ketika dirangkai 4S kemudian menggantikan aki, ini lebih cocok pakai LiFePO 4. Kalau teman-teman mau modifikasi aki motor menjadi lithium yang tadinya aki kering atau aki VRLA, mau diganti dengan lithium, ya lebih cocok pakai LiFePO 4 bukan lithium ion. Kalau lithium ion 3 disambung 3 di seri 3 ketemunya 11,1 volt, fullnya di 12,6 volt. Padahal sistem electrical di sepeda motor itu dia karakternya sudah dibuat untuk mensuplai aki yang mana penuhnya sekitar 14,4 volt. Maka lebih cocok menggunakan ini di seri 4. Nah, di paralel berapa sesuai kebutuhan. Jadi intinya secara penggunaan yang ini lebih cocok digunakan untuk menggantikan sistem 12 volt, entah itu aki di sepeda motor atau mungkin UPS. Nah, UPS juga cocoknya pakai ini kalau teman-teman mau modifikasi UPS aki menjadi baterai lithium, pakai ini. Nah, kecuali kalau sistemnya 24 volt ya. 24 volt pakai lithium ion 7S ketemunya 29,4 volt penuhnya ya. Sedangkan yang ini pakai 8S. Nah, jadi itu sekilas perbedaan dua baterai ini. Semoga menjawab teman-teman yang sempat komplain ya. Meskipun setelah saya jelaskan juga akhirnya ya tahu juga. Tetapi ya saya maklumi, artinya rata-rata orang taunya senternya kebutuhannya 26650, maka semua baterai 26650 dianggap cocok dengan senter tersebut. Ternyata tidak. Yang ini LiFePO 4, yang ini lithium ion. Nah, kemudian terakhir cara mengecek kapasitas relnya ya. Nah, ini sudah saya ulas di video beberapa bulan yang lalu, dan ini juga sudah pernah saya ulas juga. Saya ulangi lagi, kalau lithium ion itu ngecek kapasitasnya teman-teman bisa menggunakan di discharging menggunakan Litokala LII 500. LII 500 itu peruntukannya untuk lithium ion, sedangkan yang ini nggak bisa pakai LII 500. Kalau pakai LII 500 ya ini kapasitasnya akan terbaca sangat tinggi karena dia apalagi pakai metode fast test ya, itu dia akan dicas sampai 4,2 volt. Dan kalau di dicas di Litokala kayaknya tidak bisa karena memang bukan peruntukannya. Ini peruntukannya kalau mau ngecek kapasitas relnya itu bisa pakai alat discharge semacam ZIU atau apa itu, CBL berapa itu ya, semacam itulah yang bisa disetting cut off nya full di 3,65 volt, dikuras habis sampai 2 volt. Nah, nanti ketahuan kapasitas relnya. Baik, itu video kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak salah. Oh iya, sekalian saya menyampaikan nih, minta maaf kepada teman-teman semua yang kemarin saya baca komentar kok banyak yang komplain ini ya, menyampaikan, Mas, mau komentar itu dibalesin, banyak yang didiemin ya. Sebelumnya mohon maaf karena memang saya bikin konten juga niatnya untuk sharing dan tidak selalu standby di notifikasi YouTube, itu tidak selalu saya pantau gitu. Jadi mohon maaf jika ada komentar yang tidak terbalas. Tetapi insya Allah teman-teman kalau membaca komentar-komentar yang lain itu banyak variasi pertanyaan yang sudah kami jawab. Biasanya kalau pertanyaannya mirip-mirip ya yang kami jawab cuma salah satu doang. Jadi baca-baca komentarnya juga. Baik, itu terima kasih telah menyaksikan. Dari saya sekali lagi mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.